Belakangan ini, banyak sekali marketplace menjual berbagai uang kuno dengan harga fantastis. Siapa sangka, koin yang awalnya dinilai tidak berharga, ternyata bernilai hingga ratusan juta rupiah. Lantas apa sajakah itu? Berikut adalah beberapa di antaranya jenis uang tersebut. Uang koin 25 keluaran tahun 1996 yang bergambar pala. Uang koin 50 keluaran tahun 1971 yang bergambar cendrawasih. Uang koin 100 keluaran tahun 1978 yang bergambar wayang dan rumah gadang. Uang koin 500 rupiah keluaran tahun 1992 yang bergambar bunga melati, berwarna kuning. Uang koin 1000 rupiah yang bergambar kelapa sawit. Selain kelima uang tersebut, uang kertas senilai 500 rupiah dengan gambar orang utang keluaran 1992 juga dijual dengan harga 1,5 juta dan 8 juta rupiah. Namun, ada juga yang menjual dengan harga yang tak tanggung-tanggung yakni 50 juta. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Diki 23 tahun punya hobi mengumpulkan uang kuno sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Ketertarikannya terhadap uang kuno berawal tatkala dirinya suka diberi angpau dari keluarga dan koleganya. Berbeda dari anak kecil yang lain yang biasanya selalu menghabiskan uangnya, bapak ini justru menyimpan sebagian uang yang sudah diperolehnya itu. Sampai sekarang uang itu menjadi bagian dari beberapa koleksinya. Dari semua seri rupiah yang pernah terbit, diakuinya ia sudah memiliki semua serinya. Maka tak heran, dari hobinya itu, investasi untuk mengumpulkan uang kunonya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Investasinya mungkin sudah mencapai 300 juta sampai 400 juta, karena ngumpulinnya dari kecil, cerita bapak tersebut. Pria yang kini tinggal di Purwokerto ini mengaku, banyak mendapatkan uang kuno dari antar sesama teman komunitasnya. Atau biasanya, semasa ia pernah tinggal di Yogyakarta ia biasa mencari uang kuno di Pasar Klitikan Yogyakarta. Berdasarkan pengalamannya, kata bapak ini uang kuno yang paling banyak dicari di kalangan kolektor adalah uang gulden zaman penjajahan Belanda. Antara seri tahun 1930-an hingga zaman sebelum Indonesia merdeka atau di bawah tahun 1945. Juga yang paling banyak dicari adalah rupiah yang sengaja dicetak bank sentral saat hari-hari peringatan tertentu. Namun diakuinya, uang-uang peringatan khusus RI zaman dahulu sulit didapatkan. Yang paling banyak dicari biasanya dari zaman Belanda, uang yang terbit pada tahun 1930-an, uang dalam seri wayang itu benar-benar langka. Jepang juga cukup langka koinnya. Kalau rupiah yang paling banyak dicari itu uang-uang peringatan, jelas bapak itu. Semakin langka barangnya, maka semakin mahal harganya. Per lembar atau koin uang yang langka barangnya, harganya bisa untuk membeli satu buah mobil Toyota atau Honda baru. Yang Belanda bisa beli mobil per lembarnya itu, yang seri wayang. Sekarang masih di harga ratusan juta per lembarnya. Karena memang jarang yang punya, jarang yang keluarin atau bersedia dijual, tuturnya. Kalau uang rupiah kertas yang banyak dicari itu gambar Barong Bali yang ada di pecahan 10.000, itu cukup susah dicari, harganya bisa jutaan hingga ratusan juta, tergantung kondisi. Yang lebih mahal lagi seri hewan tahun 1970-an, itu pecahan 5.000 ada gambar banteng, harganya bisa 60 juta rupiah sampai 70 juta rupiah, kata bapak itu. Sementara uang-uang tahun 1990-an, seperti uang 500 gambar orangutan, menurut bapak itu nilainya masih terbilang belum tinggi untuk dijadikan investasi. Bapak itu sendiri saat ini sudah memiliki semua seri rupiah sejak zaman dahulu kala hingga uang masa terkini edisi khusus yang diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia dalam jumlah terbatas. Rupiah hampir semua sudah dimiliki, dari zaman kemerdekaan sampai sekarang hampir semua sudah punya. Cuma beberapa yang mahal-mahal belum, karena perawatannya juga harus beda, gak bisa dimasukkan ke dalam album seperti uang-uang murah, jelas bapak tersebut. Pengakuan pria kelahiran tanggal 1 Agustus tahun 1998 ini, semasa ia mengoleksi uang kuno harga termahal yang pernah ia beli justru uang terkini edisi khusus yang dilelang langsung oleh Bank Indonesia, BI, dibeli seharga 27 juta.
Uang yang dibeli seharga 27 juta rupiah tersebut adalah uang plano atau uang bersambung antar dua lembar atau lebih yang sengaja dicetak tanpa memotong kertasnya, sehingga uang-uang tersebut menyatu satu sama lain. Uang plano tersebut sengaja dicetak demikian dalam jumlah terbatas untuk konsumsi para kolektor walaupun merupakan alat pembayaran yang sah. Paling mahal yang pernah saya beli, uang plano kemarin 27 juta rupiah. Itu dilelang BI bekerja sama dengan Balai Lelang di Jakarta. Plano selembar isinya 40 uang, nominalnya 4 juta rupiah, tapi jadi satu kayak selembar kertas. Jadi berjejer-jejer 100 ribu rupiah gitu, tapi tidak digunting, ujarnya. Nah itulah ulasan mengenai uang kuno ya para sahabat HRN, semoga bermanfaat. Terima kasih.